Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gradien garis singgung kurva. Oke, kalian lihat ilustrasinya seperti berikut. Ini yang melengkung ini adalah kurva. Kurvanya namanya fx. Pada fx, misalnya ibu simpan sebuah titik di sini, titiknya ibu beri nama a, x1, y1, maka kita akan dapat membuat sebuah garis. Sebuah garis yang persis menyinggung mengenai titik ini. Dan hanya ada sebuah garis ini saja. Nah, garis ini kita akan beri nama dia adalah garis singgung kurva. Persamaannya nanti kita sebut PGS, persamaan garis singgung kurva. Apa nanti persamaan garis singgungnya? Rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Rumus ini kalian pernah kenal waktu SMP. Nah, di sini ada muncul Y dan X, ini adalah variabel, lalu muncul M. M adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung. Lalu ada X1, Y1, nanti ini akan kita ganti dengan angka, yaitu angka titik singgung kurva dengan garis. Oke, untuk awalnya kita akan cari dulu gradien atau kemiringan dari garis singgung kurva. Misal ibu punya garis seperti ini. Nah, pada garis ini, ibu punya nama garisnya fx sama dengan y, ibu punya sebuah titik, titiknya adalah a, koordinatnya x1, y1, lalu ada titik lain, b, koordinatnya x2, y2, maka kita bisa tahu kemiringannya, seberapa miring garis ini. Oke, rumusnya yang kita gunakan waktu SMP, kita pernah belajar, kemiringannya adalah namanya m, sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Ini mirip dengan rumus persamaan garis yang pernah kalian pelajari juga di SMP. Rumus persamaan garis yang ini. Oke, bedanya adalah kalau persamaan garis nanti bentuknya jadi persamaan. Ada Y, masih ada X juga. Kalau gradien, M itu hanya angka saja. Sehingga kita substitusikan angka, jadinya nanti angka. Oke, kita coba dengan contoh. Misalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,4 dan B 1,2. Oke, untuk ini kita beri label dulu. Kita pilih yang mana yang mau jadi X1, Y1. Misalnya A. Boleh yang B? Boleh. Bebas. Misalnya yang A. X1-nya 3, maka min 4 adalah Y1. Otomatis B yang angka 1 ini menjadi X2 dan 2 ini menjadi Y2. Kita mau cari gradien, berarti rumusnya ini M sama dengan angka Y2, Y1, X2, X1 kita ganti dengan angka-angka ini. Maka M sama dengan 2, karena Y2-nya adalah 2, dikurangi Y1, Y1-nya min 4, jadi pakai kurung, dibagi X2, yaitu 1, dikurangi 3. Sederhanakan, jadinya 6 dibagi min 2, yaitu min 3. Ini adalah gradien dari garis yang melalui titik A dan B ini. Kita coba dengan bentuk kedua. Kadang yang diketahui di soal, garisnya membentuk sudut. Garisnya membentuk sudut. Oke, sudutnya kita beri nama alfa. Ilustrasinya seperti ini. Ini yang biru adalah sumbu X. Menghitung sudut itu kan ke arah berlawanan jarum jam. Ini sudutnya. Maka rumus gradiennya, M-nya adalah tangen alfa. Oke, trigonometri ini berarti ya. Kita coba dengan soal. Tentukan gradien garis yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, ada kalimat sumbu X positif berarti maksudnya alfa ini positif. Kalau kalimatnya sumbu X negatif, maka alfanya ke bawah, sudutnya dihitung ke bawah, jadi sudutnya nanti jadi min, gitu ya, min 60 misalnya. Untuk soal ini, sumbu X-nya positif, maka gradiennya adalah M sama dengan tangen 60 derajat. Dan nilai dari tangen 60 adalah akar 3. Maka gradiennya akar 3. Oke, bentuk ketiga. Bagaimana mencari gradien garis jika yang diketahui adalah persamaan garisnya? Kadang soal itu yang diketahui adalah sudut tadi ya, ada 2 titik, kadang sudah diketahui garisnya. Misal bentuknya seperti ini. Ini adalah persamaan garis yang kita kenal. Y sama dengan AX tambah B. Untuk bentuk garis seperti ini, persamaan seperti ini, sangat mudah, gradiennya alias M-nya adalah A. Langsung saja A. Apa A? Koefisien dari X. Ingat,
Langsung A apabila bentuk persamaan garisnya Y sama dengan AX tambah B. Bagaimana kalau tidak seperti ini persamaan garisnya? Misal ini. Kita kadang menemui persamaan garis bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Jadi X dan Y semuanya di ruas kiri. Prinsipnya mirip yang tadi. Kalau Ibu ubah dulu, Y-nya di ruas kiri, hanya Y doang, hanya Y saja. AX-nya harus pindah ke kanan, B juga harus hilang dari kiri. Maka langkahnya begini. AX pindah ke kanan jadi min AX ditambah C. Lalu kan tadi B juga harus pindah, hilang dari ruas kiri. Maka tadinya B kali Y jadi pindah jadi bagi B. Semuanya bagi B. Oke, lihat bentuknya sekarang jadi Y sama dengan min AX per B ditambah C per B. Ini kan mirip dengan bentuk yang pertama. Di ruas kanan AX ditambah B, di sini ada kelompok X, di sini ada kelompok yang tidak ada X. Maka gradiennya apa? Ya gradien kembali lagi adalah koefisien dari si X. Apa koefisiennya? Ini sepaket nih. Sama yang bawahnya, jadi gradiennya adalah min A per B. Oke, kita coba dengan contoh. Tentukan gradien garis Y sama dengan 3X min 7. Langsung ketebak ya. Karena bentuknya mirip persamaan yang pertama, maka gradiennya adalah M sama dengan A. A kita adalah 3. Jadi gradiennya adalah 3. Contoh berikutnya. Tentukan gradien garis 2X min 5Y sama dengan 8. Ini berarti mirip bentuk yang kedua. Kita tidak perlu mengurai seperti ini, langsung ke sini aja. M sama dengan min A per B. Apa A? Koefisien dari X. Apa B yang ini? Koefisien dari Y. Maka untuk soal ini pun sama, A-nya di sini di ruas kiri, Y juga di ruas kiri, maka A-nya 2, Y-nya min 5. Di bawah tanda minnya. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B, berarti dia sama dengan min 2 per min 5. Min yang ini dari rumus ya. Disederhanakan jadi 2 per 5. Oke, ini sudah 3 bentuk mencari gradien. 4. Bagaimana mencari gradien garis jika yang diketahui garisnya sejajar dengan garis lain? Misal seperti ini. Ada 2 garis, garis 1 dan garis 2. Garis 1 diketahui persamaannya misalnya, maka kita bisa cari persamaan garis dan gradien dari garis kedua. Yang pasti, kenapa bisa dicari? Itu karena garis 1 dan garis kedua kan kemiringannya sama ya. Kemiringannya sama. Kalau dia punya kemiringan M1, maka kemiringan garis yang orange ini juga M2, dia sama dengan M1. Kita tulis M1 sama dengan M2. Oke, jadi rumus ini dipakai kalau dua garis saling sejajar. Kita coba contohnya. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis 3X tambah 2Y sama dengan 8. Yang 3X tambah 2Y sama dengan 8, ilustrasinya adalah garis G1 ini. Kita mau cari kemiringan garis yang G2 ini. Maka kita gunakan dulu garis 3X tambah 2Y sama dengan 8, cari kemiringannya. Karena X dan Y ada di kiri, maka kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. A itu koefisien X yaitu 3, B itu koefisien Y yaitu 2. Jadi M-nya adalah min 3 per 2. Oke, lalu kita mau cari berapa gradien garis yang sejajar dengan ini. Berarti kan kemiringan G2 ya. Karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Alias M2 sama dengan, ya karena M1-nya min 3 per 2, jadi M2 sama dengan min 3 per 2. Oke, apakah ada garis lain yang tidak sejajar seperti ini? Ada, yaitu garis yang misalnya tegak lurus. Rumusnya bagaimana? Ini dua garis saling tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Waktu di SMP kalian pernah belajar, kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka gradiennya M1 kali M2 adalah min 1. M2 itu garis yang ini. Maka kalau kita mau cari M2, M1-nya sudah ada, maka M2 akan sama dengan min 1 per M1. Kita coba dicontoh. Tentukan gradien dari garis yang tegak lurus dengan 2X min 5Y sama dengan 4. Anggap 2X min 5Y sama dengan 4 ini adalah G1, garis yang hitam. Langkah awalnya kita cari dulu gradiennya. Gradien dari 2X min 5Y sama dengan 4. Kita gunakan rumus yang M1 sama dengan min A per B. A adalah koefisien X yaitu 2. B adalah koefisien Y yaitu min 5. Jadi gradiennya adalah min 2 per min 5 alias 2 per 5. Langkah berikutnya, karena kita mau cari
gradien garis yang tegak lurus, maka yang kita cari adalah gradien dari G2. Berarti kan M2 ya. Kita gunakan rumus M2 sama dengan min 1 per M1. M1-nya sudah ada tadi 2 per 5, jadinya min 1 per 2 per 5, yaitu min 5 per 2. Oke, jadi ada bedanya kalau dua garis saling sejajar, gradiennya sama. Kalau dua garis saling tegak lurus, maka M2 sama dengan min 1 per M1. Lanjutkan. Bagaimana mencari gradien garis jika yang diketahui ada satu titik yang dilalui garis pada sebuah kurva? Seperti ini ilustrasinya. Oke, ini kurva fx, ini titik pada kurva. Oke, titiknya koordinatnya x1, y1. Pasti akan ada satu buah garis yang menyinggung kurva di titik ini. Hanya ada satu garisnya. Dan kemiringan garis ini bisa kita cari dengan rumus yang berhubungan dengan turunan. Ya, jadi di sini kita mulai ada hubungan antara turunan dengan gradien. Hubungannya adalah di sini nanti kalian akan menemukan ada fx, ada fungsi. Dia bisa fungsi pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, bisa fungsi akar, pecahan dan lainnya. Oke. Fungsi ini akan kalian turunkan dan gradien akan punya hubungan seperti ini. M alias gradien adalah turunan pertama fungsi setelah kita substitusikan nilai x-nya dengan angka x1 ini. Oke, kita coba contohnya. Tentukan gradien garis yang melalui kurva fx sama dengan 3x kuadrat min 4x tambah 8 di titik 2,12. Langkah awalnya kita fokus ke kurva. Kurvanya fx sama dengan 3x kuadrat min 4x tambah 8. Tadi ada hubungan M sama dengan f aksen. Oh, berarti kurva ini fx ini kita turunkan sekali. Cari f aksennya. F aksennya adalah 6x min 4. Langkah berikutnya kita mau cari M. Langkahnya adalah substitusikan nilai x1, nilai titik ini. Nah, kalau di soal, x1-nya itu 2. Kita substitusikan, x1-nya ganti dengan 2, maka gradiennya kita peroleh dengan cara mengganti x ini dengan angka 2. Jadi 6 kali 2 min 4, seperti ini. Yaitu 12 min 4 sama dengan 8. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mencari gradien garis jika yang diketahuinya absis dari titik singgung kurva? Nah, ini ada istilah baru yaitu absis. Sebenarnya bukan istilah baru, pasti kalian pernah dengar waktu SMP. Jadi kalau ibu punya sebuah titik x1, y1, x1, y1 itu kita sebutnya koordinat. X1 punya nama lain, x1 nanti angka ya. Nama lainnya adalah absis. Lalu y1 nama lainnya adalah ordinat. Oke. Jadi nanti di soal ini yang diketahui hanya absis. Rumusnya apa? Rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Gradien dicari dengan menurunkan fungsi sekali saja lalu substitusikan nilai absisnya. Contohnya ini, tentukan gradien garis yang melalui kurva fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2 di titik yang berabsis min 4. Oke, jadi absis ini bagian dari titik, yaitu x-nya. Kita fokus ke kurva. Kurvanya fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Lihat, di rumusnya harus diturunkan, berarti ini turunkan dulu sekali, jadinya turunan x kuadrat adalah 2x, lalu min 3x diturunkan jadi min 3. Turunan 2, 0 ya, tidak ibu tuliskan. Langkah berikutnya, kita mau cari gradien, berarti substitusikan si absisnya. Oke, ini rumusnya. Absisnya berapa? Min 4, gitu ya. Dari soal nih, jadi kita akan ganti x pada turunan dengan angka min 4. Jadi 2, x ini ganti min 4, jadi 2 kali min 4 dikurangi 3. Yaitu min 8 min 3 sama dengan min 11. Oke, demikian beberapa cara mencari gradien dari sebuah garis atau garis singgung kurva. Ini adalah materi awal untuk kalian bisa mencari persamaan garis singgung kurva. Silahkan dipelajari kembali. Kalau sudah paham, boleh lanjutkan ke video berikutnya, yaitu video persamaan garis singgung kurva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.